Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan materi, yaitu bahasan kali ini kita akan membahas tentang wawasan Nusantara. Nah, apa saja yang akan dibahas dalam materi kali ini? Itu ada yang pertama konsep wawasan Nusantara, lalu ada ya alasan diperlukannya wawasan Nusantara serta sumber dan membangun argumen, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara serta mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara itu sendiri. Oke, kita masuk kepada konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya disingkat atau kita lebih mengenal sebagai kata Wasantara. Wawasan nasional ini merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Pada bahasan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu terbuka dan tanggap terhadap dinamika historis, urgensi, kedepannya tentang wawasan Nusantara sebagai konsep, pandangan, dan kolektif keberbangsaan, kenegaraan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Ini ada beberapa konsep tentang wawasan Nusantara. Yang pertama, menurut Hasnan Habib, lalu ada selanjutnya yaitu dari pengertian dari Mas Usman, lalu ada menurut MPR tahun 98, lalu Lembaga Ketahanan Nasional. Kita tahu bahwa sebenarnya jika kalian rumuskan atau konsep kesimpulan dari keempat ini itu apa menurut teman-teman? Nanti kalian bisa catat ya sebagai bahan catatan kalian bahwa sebenarnya konsep wawasan Nusantara intinya itu apa. Ya, saya akan sering bahas. Ini ada contoh pengertian menurut Hasnan Habib, yaitu kebulatan wilayah nasional, termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan hankam. Atau yang pengertian kedua, yaitu suatu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Jadi ini bisa disimpulkan sebagai cara pandang gitu ya, cara pandang atau sikap bangsa Indonesia tentang dirinya dan lingkungannya yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang beragam. Kalau secara etimologis ini bahwa wawasan Nusantara berasal dari wawasan dan Nusantara, di mana wawasan itu adalah pandangan Nusantara. Oke, Nusa, pulau, antara adalah suatu kelompok antar dan relasi antara laut, seberang, dan luar. Sedangkan Nusantara itu kita artikan sebagai kepulauan yang membentang antara laut dan bangsa-bangsa yang berhubungan dengan laut. Nusantara itu bisa berarti gugusan pulau, seperti itu. Nah, ini menurut Pati Gajah Mada mengartikan bahwa Nusantara ini merupakan kaitannya dengan apa? Dimana dulu kerajaan Majapahit ya, dimana adanya Sumpah Pemuda. Lalu ini teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Beberapa kilas balik tentang Sumpah Pemuda, dimana diawali dari Kongres Pemuda 2 tahun 1928. Dengan demikian, kata Nusantara bisa dipakai sebagai sinonim kata Indonesia yang menunjuk pada wilayah yang berada di antara dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik atau dua benua yaitu benua Asia dan Australia.
Tadi secara etimologis, sekarang secara terminologis itu wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat yang berada, termasuk diri serta ciri-ciri yang dimiliki suatu daerah yang dapat digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang terhadap wilayah tersebut. Jadi bangsa Indonesia itu memandang bahwa wilayah itu merupakan apa? Suatu kesatuan ya. Hakikatnya adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Jadi wawasan Nusantara juga dapat diartikan sebagai cara pandang sikap bangsa Indonesia mengenai dirinya dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Alasannya itu apa, teman-teman? Kali kita sudah mempelajari tentang konsep. Lalu menurut kalian itu sebenarnya apa sih yang dibutuhkan? Ngapa kita semua perlu tahu bahwa wawasan Nusantara itu penting untuk mengenal Indonesia ya, atau cara pandang gitu ya. Kenapa kita harus tahu bangsa kita sendiri, cara pandang bagaimana gitu. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, mengapa kemungkinan apa yang terjadi jika tidak memiliki konsepsi wawasan Nusantara? Lalu, apakah di negara lain itu juga mempunyai wawasan nasional? Serta, mengapa Indonesia membutuhkan wawasan nasional itu? Lalu, apa yang terjadinya seandainya tidak ada wawasan Nusantara? Ini nanti sumber historisnya bisa kalian pelajari ya. Nah, ini sejarahnya. Latar belakang sosiologis, jadi historis, sekarang sosiologis. Nah, tadi ini sudah dijelaskan dimulai dari Hari Kebangkitan Nasional tahun 1928. Nah, sekarang kita masuk pada dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora dan fauna serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasaan wilayah dan keragaman yang ada di dalam sebagai satu kesatuan. Di mana dalam kehidupan politik, sosial, dan budaya atau pertahanan ini merupakan satu kesatuan ya. Wilayah Indonesia ini memberikan tantangan bagi bangsa Indonesia untuk mengelolanya atau dikelola seperti itu. Lalu dari adanya banyak ciri yang dimiliki itu sebenarnya potensi apa sih yang dapat digali? Potensi positif apa? Lalu potensi apakah juga menimbulkan potensi negatif? Yang pertama, kita akan bicara potensi positif dari wilayah Indonesia. Yang pertama, adanya banyaknya di mana Indonesia negara kepulauan, lalu banyak wilayah laut atau negara maritim ya, seperti itu. Lalu banyaknya sumber daya alam dan sektor-sektor yang saling berhubungan. Tadi ada ekonomi, sosial, budaya, dan politik itu menimbulkan potensi positif dan negatif. Yang pertama, potensi positifnya itu adalah dapat digali atau dapat diolah, didaya gunakan, dan dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Misalnya, suatu daerah misalnya di Sumatera Utara ini memiliki cukup banyak potensi panas bumi dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Nah, teman-teman juga bisa mencari tahu wawasan Nusantara apa yang ada di daerah kalian. Misalnya di daerah kalian itu penghasil
tembakau. Nah, itu bisa juga digunakan sebagai apa? Bahan pembuatan rokok, atau misalnya daerah kalian itu daerah pesisir pantai atau kalian tinggal di dekat pantai itu. Nah, itu adalah apa potensinya? Pengolahan hasil daya budidaya ikan laut. Ya itu kan sebagai mata pencarian daerah sekitar, ya itu sebagai nelayan seperti itu kan bisa diolah seperti itu contoh-contoh. Nanti kalian juga harus memiliki wawasan yang ada di daerah atau kekayaan daerah yang kalian tinggal itu apa aja, potensinya itu apa, lalu potensi negatifnya itu apa. Nah, ini contoh lainnya. Potensi negatif itu adalah perlu adanya antisipasi, ditanggulangi, dan dijaga agar tidak merusak, mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Misal di suatu daerah Klaten dan Magelang yang rawan ancaman letusan gunung berapi. Jadi ada sisi positif dan pasti ada sisi negatifnya juga. Nah, wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya, urgensi wawasan Nusantara itu apa? Yang pertama, mengapa perlu sekali adanya setiap WNI itu mempunyai wawasan Nusantara. Yang pertama, melihat dari sisi historisnya bahwa Indonesia itu dulu adalah negara yang terpecah belah akibat dari antara hukum kolonial Belanda, lalu adanya deklarasi Juanda. Wilayah Indonesia berulang merupakan satu kesatuan. Jadi kan dulu terpisah-pisah ya. Ini ditinjau dari segi historisnya. Lalu ada lagi Indonesia ini merupakan negara kesatuan yang memiliki keunikan, antara lain apa? Negara kepulauan, luas wilayahnya yang begitu luas seperti itu. Nah, itu sangat dibutuhkan apa itu wawasan Nusantara. Lalu adanya letak katulistiwa, berada pada iklim tropis dengan 2 musim, di mana apalagi pertemuan jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik. And di akhir ini itu adalah bangsa Indonesia, wawasan Nusantara itu tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah tetapi juga sebagai persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen, di mana adanya keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Nih, ada keberagaman ini sehingga sangat dibutuhkan wawasan Nusantara. Sehingga konsepsi wawasan Nusantara itu menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah merupakan satu kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan serta keamanan. Pandangan demikian itu sangat penting sebagai landasan visional bangsa Indonesia terutama dalam melaksanakan pembangunan. Nah, ini ada lagi bahwa Pancasila sebagai salah satu falsafah serta melandasi, membimbing, mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuannya. Nah, oke, kita masuk pada implementasi ya, teman-teman. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik contohnya. Menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, terpercaya, dan dibangun sebagai penyemaan kedaulatan rakyat. Nah, lalu implementasi dalam kepulauan, bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, yaitu adalah apa? Kekayaan ini harus dikelola sebagai modal atau milik usaha bersama bangsa ya, bahwa keperluan sehari-hari harus tersedia merata, harus merata ke seluruh tanah air.
tingkat perkembangan ekonomi yang serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah tanpa mengembangkan kehidupan ekonominya. Lalu kehidupan perekonomian di wilayah Indonesia Nusantara ini merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama. Ini implementasi dalam kehidupan ekonomi menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan. Lalu apalagi pengelolaan sumber daya alam dan memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik melestarikan sumber daya alam itu sendiri. Ini dalam bidang sosial budaya, teman-teman bisa baca ya. Keselarasan. Nah, lalu apa? Corak keberagaman budaya ini menggambarkan kekayaan budaya sehingga dijadikan sebagai modal atau landasan perkembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa Indonesia dan hasil-hasilnya dapat dinikmati. Artinya apa? Di sini adalah fungsi Pancasila sebagai filterisasi ya, menyaring budaya yang tidak sesuai. Lalu implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batinia dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini ada beberapa lagi implementasinya. Ini dalam pertahanan dan keamanan, teman-teman bisa baca. Oke, ini lanjutnya teman-teman pelajari. Nah, ini ya kita gambarannya. Oke. Nah, teman-teman kita bisa lanjut diskusi. Jika ada pertanyaan yang kurang materi yang kurang jelas, kita diskusikan bersama seperti itu ya teman-teman. Tetap jaga kesehatan. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja dan kita akan bertemu secara live gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.